Sekarang kalimat sunnah itu dipermainkan sama orang-orang lain. Kan lagi viral sekarang tentang istri sah yang tersakiti, tapi istri siri yang menuntut untuk diterima. Geningan kunaon gitu. Disebut sama kita namanya. Pertanyaan saya, dosa tuh? Dosa. Sering apa jarang muhasabah diri? Jarang. Jarang, Bunda. Apa dampak dari jarangnya kita muhasabah diri? Keras hati, merasa benar, ya? Apa yang kita lakukan merasa benar. Ketika disalahin orang nggak terima, ketika dizolimin orang pengennya ngebales. Itu ciri orang yang jarang muhasabah diri, jarang introspeksi diri. Jadi Bunda, sebelum kita menyusun strategi untuk tahun-tahun ke depan, evaluasi dulu 1 tahun dan tahun-tahun ke belakang. Bagaimana ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bukan hanya jumlah tapi kualitasnya juga. Kira-kira amalan yang sudah kita lakukan selama ini diterima sama Allah kah, atau masih menggantung, atau jangan-jangan nggak tercatat sama sekali? Saya akan gambarkan pada tiga hal yang berkaitan dengan resolusi untuk kita ke depannya, bukan hanya 2026, tapi di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di tahun 2025 banyak resolusinya yang nggak terjadi. Salah satunya apa? Gagal diet. Iya kan? Kalau udah ketemu seblak mah ya Allah, besok lagi enjing pageto lah dietna gitu ya. Ketemu cimol gitu kan, dan lain sebagainya. Kenapa Bun? Ketemu bakso apalagi gitu, udah kebayang mis dasem gitu kan. Apa dampak dari ketika kita senang mengevaluasi diri? Salah satu bentuk evaluasi diri itu apa? Minta koreksian dari pasangan. Lihat, allazina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Punya kepekaan sosial. Tahu punya kepekaan sosial artinya Bunda? Bukan hanya senang berbagi kayak kenceleng nih lewat nih ya. Bukan hanya sekedar berbagi memasukkan uang. Hikmah lebih luasnya, kepekaan sosial itu apa? Jadi istri yang peka sama suami. Jadi suami yang peka sama istri. Bukan jadi kanebo kering. Tahu kanebo kering? Kaku. Istri datang ke suami. Ngapain? Ngasih tagihan. Iya kan? Tagihan ini, itu, dan lain sebagainya. Iya kan? Suami ngedatangin istri pas kapan? Lagi pengen. Habis itu jarang ngobrol. Pertanyaan saya, sehat rumah tangga begitu? Enggak. Kan rumah tangga yang begitu yang kita pengen. Betul kan? Bukan kayak drama Korea atau drama Cina ya. Gitu. Ustadz, saya mah sabar. Ya alhamdulillah. Sabar kenapa Bun? Sabar menunggu, siapa tahu suami saya ngaku kalau dia adalah seorang CEO. Dracin kan begitu kan gayanya kan, drama Cina gitu. Bukan. Ngacung, siapa yang sudah daftar siap wafat 2026? Nggak ada ya. Pada takut kalau udah ngomongin mati. Sebenarnya gini. Sebenarnya kematian itu nggak perlu dipersiapkan Bunda. Kenapa? Karena kematian itu adalah keniscayaan. Artinya ketika sadar bahwa meninggal itu adalah pasti, nggak perlu mempersiapkan, tapi fokus untuk menjadi seorang hamba yang layak di hadapan Allah, diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Kalau mempersiapkan takutnya terlalu terburu-buru. Iya kalau selesai apa yang kita siapin, ya kan? Kalau siapinnya buru-buru biasanya ada yang ketinggalan nggak? Sok aya nu ketinggalan, aya nu kakantun, ya kan? Ada yang ketinggalan. Nah, makanya kita harus punya mindset yang benar untuk apa? Untuk menghadapi kematian dalam kehidupan kita. Nanti berikutnya pelan-pelan nanti kita bahas sebuah kitab. Kitabnya yang ngebahas tentang karakteristik wanita salihah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya,
Ya, sekarang kita ngomongin tentang resolusi 2026 dulu. Ada beberapa hal, Bunda. Saya akan gambarkan pada tiga hal yang berkaitan dengan resolusi untuk kita ke depannya, bukan hanya 2026, tapi di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di tahun 2025 banyak resolusinya yang nggak terjadi. Salah satunya apa? Gagal diet. Iya kan? Kalau udah ketemu seblak mah, ya Allah, besok lagi enjing pageto lah dietna gitu ya. Ketemu cimol gitu kan, dan lain sebagainya. Kenapa, Bun? Ketemu bakso apalagi gitu, udah kebayang Miss Dasem gitu kan. Apal geningan Ustadz gitu. Iya, Bunda, karena itu kesukaannya Teteh, istri saya. Nah, kita fokus bukan pada yang sifatnya fisik, bukan yang terlihat, tapi sebuah nilai di hadapan Allah yang buat Allah tuh sama kita makin sayang, makin cinta. Coba Bunda, kita flashback dulu ke 2025. Berapa persen doa, keinginan, dan harapan kita yang diijabah sama Allah? Banyaknya yang diijabah apa enggak? Banyak yang diijabah kan? Walaupun enggak minta, bahkan dikasih. Pertanyaan saya, Allah baik apa baik banget? Baik banget. Pertanyaan saya, gimana amal soleh kita? Rata-rata biasa aja kan? Kadang kita ngaji, ya kan? Bukan makin soleha, bukan jadi istri yang makin penurut, bukan menjadi istri yang makin taat, bukan menjadi istri yang makin mudah melayani suami, tapi banyak dari kita yang malah meninggikan suara, ya kan? Ketika dikasih tahu sama suami, ngeyel. Tahu ngeyel? Ya. Tapi Pak, tapi gitu. Nah, itu kan berarti resolusi keinginan kita untuk semakin soleha kan belum terkabul, belum terrealisasi. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita ilmunya cuma nyangkut sampai tenggorokan, nggak masuk ke dalam hati. Akhirnya apa? Karena nggak masuk ke dalam hati, akhirnya tidak menjadi kebaikan dalam diri kita kecuali hanya sebatas pengetahuan. Saya berulang kali nanya kan, taat sama suami itu susah apa susah banget? Susah banget kan? Kenapa? Susah banget. Bukan. Banyak yang lupa kalau taat pada suami dan berbuat baik kepada siapapun itu perintah Allah. Betul kan? Banyak yang lupa ke situ. Kenapa? Karena menganggap bahwa apa yang kita lakukan selama ini benar, Bunda. Pertanyaannya, benar menurut kita apa benar menurut Allah? Nah, kebanyakan benar menurut kita, belum benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sebuah bangunan itu terdiri dari 3 setidaknya? Apa aja? Pondasi, tihang, sama atap. Apa maksudnya? Yang pertama itu selamat, tiangnya. Pondasinya. Kemudian tiang-tiangnya itu manfaat. Betul kan? Dia menopang. Nanti bagaimana dan seperti apa saya gambarin, Bunda. Kemudian atapnya itu bukan hanya keindahan, Bunda. Bukan hanya tampilan fisik. Ya, nanti saya jelasin, gak usah dicatat dulu, nanti bingung, ya. Nah, sekarang pertama bagian pondasinya dulu. Pondasinya, apa yang harus selamat? Iman. Iman kita dulu yang harus selamat, bukan fisik, Bunda. Punten, Bunda, coba deh sekali-kali datang ke rumah sakit. Ngapain? Ketemu sama orang-orang yang sakit. Tanya sama mereka, betulkah sakitnya mereka itu karena makanan atau karena pikiran? Rata-rata 80-90% orang sakit itu karena pikiran awalnya. Berarti kan kalau pikirannya nggak sehat, berarti imannya juga sedang nggak sehat. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan itu tergantung hati kita, Bunda. Kalau hatinya tenang, imannya kuat, jiwanya tentram, pasti pikirannya baik. Kalau pikirannya sudah baik, pasti perilaku dan sikapnya juga baik. Itu selamat dulu, selamat pondasinya iman kita. Artinya gini, Bunda. Saya nggak usah berdiri deh. Yang pertama, kita harus sadar, Quran surat ke-7, surat Al-A'raf, ayatnya 92. Allah berfirman, Alastu birabbikum. Allah mengenalkan dirinya.
kepada kita bahwa Allah adalah Tuhanmu, Tuhan kita. Bukan hanya sekadar Tuhan yang menciptakan. Allah menggunakan kata Rob. Artinya apa? Yang mencukupi semua kehidupan kita. Yang mencukupi semua kehidupan kita. Siapa yang melakukan? Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Maka ketika kita sudah diberi sama Allah kehidupan buat kita, ada kompensasinya enggak? Ada, namanya kewajiban. Apa kewajiban kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita sadar bahwa hidup kita diberikan oleh Allah, maka kita harus mengembalikan kebaikan yang Allah berikan itu dengan amal soleh. Contoh, ibu kalau di sama tetangga dikirim makanan, misalkan ubi cilembu misalkan, yang hampang, pasti ngebayar kan? Iya kan? Bukan cuman piring kosong kita pulangin, atau mangkok kosong, atau wawadahan kosong. Biasanya kita isi juga kan? Sebagai bentuk terima kasih kita sama tetangga. Ibu, hapunten hatur lumayan ini mah, gitu kan? Nah, pertanyaan saya, kita sudah dikasih banyak hidup sama Allah Subhanahu wa taala, pondasinya kuat enggak? Nah, itu kelihatannya nanti ketika tiang-tiangnya sudah berdiri dan atapnya ada. Apa maksudnya? Ketika kita berinteraksi secara sosial, maksudnya Bunda, sama suami, apakah kita besar manfaatnya atau justru malah besar mudorotnya? Ustadz gimana bisa tahu? Tanya sama suami. Makanya kan saya sering bilang, Bu, tolong bilang sama suami, Mas, Papa, Abi, ya kan, Ayah, pelayanan ibu sudah cukup belum selama ini? Dataran nanya soalnya kan. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa nggak pernah nanya? Karena nggak siap sama jawabannya. Siun. Iya kan? Karena nanti ketika suami bilang, kok mikir sih jawab begitu aja? Langsung emosi kan? Niatnya nyari solusi, jalan tengah, biar sama-sama baik. Karena introspeksi diri. Ibu, punten, besok lusa kalau kita wafat, nih para istri dan saya sebagai suami, saya ditanya, Rido Febri, gimana sikap pelayanan kamu kepada istrimu? Yang jawab siapa? Bukan saya, tapi Teteh. Sama, Bunda juga ditanya sama Allah, ya. Kamu sebagai seorang istri, di mana posisi suamimu saat bersama di bumi? Dijawab sama suami, bukan mulut, Bu, tapi mata. Apa kata matanya suami? Ya Allah, saya sering ngelihat apa? Istri saya mukanya jarang senyum. Dia kan? Yang keluarnya apa? Taring sama tanduk, gitu kan? Apalagi kalau udah akhir bulan. Terus hidungnya cerita sama Allah, ya Allah, gitu kan? Istri saya mah Masya Allah, cantik ya Allah kalau pengajian. Kalau di rumah dasterna bolong. Kalau bolong dari pabrik wajar ya Bu ya, gitu. Tapi kalau pakai yang kan ada barang-barang kamemet gitu ya, itu kan suka. Kalau anak saya itu bantal yang dibeliin sama almarhum papa, itu sampai sekarang mau nginep di hotel manapun pasti dibawa. Nah itu juga hidungnya cerita, telinga juga sama gitu, cerita sama Allah, ya Allah, istri saya mah gitu, kalau lagi ngomong suaranya selalu meninggi, kalau dikasih tahu ngeles. Pertanyaan saya, kalau udah begitu mau jawab apa? Iya kan? Kan Allah sendiri yang bilang penglihatan, iya kan, pendengaran, iya kan, akan dimintai pertanggungjawaban, bukan matanya, tapi apa yang dilihatnya, bukan telinganya, tapi apa yang didengarnya, itu yang akan dipertanggungjawabkan Bunda. Dan nanti yang ditanya suami yang jawab istri, yang ditanya istri yang jawab suami. Itu kan selamat Bunda. Sekarang gini, kita bisa beli kerudung bericak burinong kayak begini, duit dari siapa? Suami. Punya baju, siapa yang beliin? Suami. Bisa punya handphone, siapa yang beliin? Ongkos ke sini
Mau naik online, mau naik bis, atau pakai kendaraan sendiri, dari siapa? Dari suami. Kesampingkan dulu yang bisa cari uang sendiri, ya. Karena mau bagaimanapun suami tetap ngasih, betul kan? Karena itu nafkah. Pertanyaan saya, apakah yang sudah dikasih itu diterima dengan sepenuh hati dan dikembalikan menjadi kebaikan? Tanya suaminya. Belum tentu kalau menurut saya, gitu. Bun, tahu kasus yang viral dari bulan November kemarin? Dasim lagi kejar target kan? No mention, jangan sebut siapa-siapa. Karena perselingkuhan itu bukan hanya yang ada di depan mata kita. Di Indonesia, ya, setiap detiknya itu terjadi perselingkuhan, Bunda. Seriusan. Di Indonesia setiap detik, bukan setiap menit lagi, setiap detik terjadi 1-3 perselingkuhan di Indonesia. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kenapa ada kisah? Ini pelajaran ya. Ada seorang anak yang dulunya berjilbab, tiba-tiba dibuka jilbabnya. Kalau bukan karena itu bentuk dari protes seorang anak kepada orang tuanya yang terlalu sibuk dengan urusan dunia. Dan akhirnya apa? Nggak cukup pulih kehidupan keluarganya. Akhirnya apa? Hukumannya ditambah sama Allah. Makanya ada kaidah begini, Bunda. Doakan saya dan doakan para ustadz ustazah yang duduk di sini agar Allah jaga, Bunda. Apa doanya? Apa yang mau saya sampaikan, Bunda? Kalau sebuah aib sudah menjadi konsumsi banyak orang, berarti dibuka sama Allah, berarti dosa itu dilakukannya bukan hanya sekali atau 2 kali. Itu kata siapa? Sayyidina Ali, Bunda. Makanya hati-hati, Bunda sebagai seorang istri, ya kan, harus bisa menjadi pakaian. Yang namanya pakaian kan menutupi. Tapi kalau sudah ditutupi, pada akhirnya terbuka, itu bukan salah Bunda. Kenapa? Salah pelakunya, nggak mau tobat. Padahal janji Allah apa? Ini tentang pondasi iman. Allah berfirman di Quran surat 25 ayat 70 surat Al-Furqan. Ini jadi pegangan untuk kita, Bunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Orang-orang yang sadar kalau hidupnya pernah salah, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi diri, taubatan nasuha, dan dengan keimanannya dia memperbaiki kehidupan mereka menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi sama Allah. Yang tadinya malas ibadah jadi sering ibadah, yang tadinya malas ngaji ilmu jadi sering ngaji ilmu, yang tadinya nggak mau taat sama suami jadi makin taat sama suami, yang tadinya pelit dan sering melukai menyakiti hati istri sekarang beralih menjadi seorang laki-laki yang senang membahagiakan istri. Apa janji Allah? Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Allah rubah yang buruk-buruknya tadi menjadi baik. Pernah ngelihat dan pernah dengar nama Freddy Budiman? Siapa? Gembongnya narkoba, narkotika jenisnya ekstasi dulu. Itu gembong besarnya, Bunda. Wafatnya gimana? Husnul khotimah. Berarti kan ayat itu benar. Jauh dulu sebelum ada peradaban modern sekarang di zamannya Rasulullah, Umar bin Khattab, betul? Khalid bin Walid, betul? Kemudian Wahsy, ya. Wahsy siapa? Yang pernah membunuh paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampir separuh dari sahabat itu punya masa lalu. Tapi ketika mereka hijrah, taubat sama Allah, memperbaiki hubungannya sama Allah. Pertanyaan saya, keburukannya masih diingat gak sama Allah? Enggak. Yang muncul sekarang adalah prestasi-prestasi kebaikan. Contoh, salah seorang ustadz, Allah yarham, Ustadz Jeffrey Bukhari. Uji, tahu kan? Ada filmnya kan? Yang mainnya itu, saya lupa. Pernah ngisi bareng sama beliau yang suaranya kayak suara Uji kan, yang jadi istrinya siapa tuh, Revalina Estemat ya kalau nggak salah ya, saya lupa pokoknya, yang jadi Umi Pipiknya. Lihat Bunda, dengan semua kehidupan di masa lalunya, ya, istrinya sabar, ya, istrinya nggak minta cerai, nggak pengen pisah, tetap ngedampingin beliau,
Akhirnya apa? Kayak kayak benda ditekan ke pegas. Tahu pegas per? Ditekan sekenceng-kencengnya, lompat tinggi. Lompat tinggi. Bahkan bikinin lagu, salah satunya apa? Lagu Bidadari Surga. Nah, sekarang lagi ada filmnya tuh. Karya produser Muslim, Bidadari Surga. Nah, lagunya itu kan menggambarkan tentang ekspresi hati dari seorang almarhum UJ kepada Umi Pipik. Lihat bagaimana wafatnya beliau. Se-Indonesia nyolatin, Bunda. Ngelihat hari Jumat wafatnya soalnya. Ngelihat Istiqlal sampai lantai atas penuh, Bunda. Sama orang yang berduyun-duyun pengen nyolatin beliau. Kemudian se-Indonesia sholat gaib. Kemarin Ustadz Jazir, sesepuh di Masjid Jogo Karian. Saya pernah ngisi sama beliau sekali dan beberapa kali ketemu sama beliau. Sikapnya tawadu'u, Masya Allah, sama yang namanya sejarah ngelotok, Bunda. Apalagi sejarah nasional, selain sejarah Islam. Sejarah pergerakan dan lain sebagainya. Lihat, Indonesia merasa kehilangan Bapak Masjid Indonesia. Tokoh yang mempopulerkan saldo masjid harus 0. Ya, masjid jangan digembok, itu beliau. Kebayang nggak, Bunda, amal jariahnya? Nah, pertanyaan saya, gimana dengan saya dan kita? Itu apa yang udah kita siapin untuk wafat? Bukan hanya sekedar nanti pengen ini, nanti aduh sekarang malah logam mulia harganya udah terus-terusan naik gitu kan gitu. Ai nabung teh nggak kekejar-kejar padahal pengen beli gitu kan. Bukan cuman itu, Bunda. Itu semua hanya kesenangan dan sifatnya duniawi. Tapi Bunda ketika melihat suami, ngelihat orang tua, ya Allah bagaimana caranya ketika beliau-beliau ini masih hidup, Engkau memberikan cinta dan kasih sayangnya kepadaku karena ketaatan kepada suami dan juga orang tua. Itu fokusnya ke situ, Bunda. Itu resolusi namanya. Bukan cuma sekedar pengen punya mobil bagus, ganti mobil, rumahnya diperbaharui, ya kan, anak harus sekolah di sini, tempatnya di sini dan lain sebagainya. Bukan cuma itu, capek. Tapi fokus pada iman kita sebagai pondasinya. Kenapa? Gini, Bunda, kalau imannya nggak kuat, nggak kokoh, nanti tiangnya, syariatnya nggak akan istiqomah. Sok, mau contoh? Suka zikir nggak, Bun? Suka ya? Pertanyaan saya, istiqomah kah? Kalau ingat ya, sok, berapa banyak sehari? Nyampe 10.000? Kaget langsung. Yang kaget itu biasanya emang nggak sebanyak itu, gitu kan? Bahkan 1.000 sampai 5.000 aja. Oh, emang kudu segitu ya Ustadz ya? Ada yang begitu. Ada, Bu, yang nanya sama saya. Ustadz, apa yang harus saya lakukan, amalan apa yang harus saya lakukan agar suami saya bisa jadi jauh lebih baik lagi, makin soleh, ya, sayang sama istri dan gak mau selingkuh lagi. Saya kasihkan amalannya dari apa? Mulai bangun awal malam, sholat taubat. Kenapa harus taubat? Kita punya banyak dosa sama Allah. Selesai sholat tobat, sholat hajat. Kita punya hajat yang besar sama Allah. Apa hajat kita? Salah satunya pengen punya suami yang soleh. Kemudian baru sholat tahajud, tutup sama witir, boleh 1, boleh 3, silakan kerjain. Abis itu jangan tidur, zikir sampai menjelang subuh, ya, kerjain sholat subuh. Selesai sholat subuh, ya, kalau memang nggak ada aktivitas untuk ngebuatin sarapan buat suami dan anak-anak yang mau berangkat sekolah dan juga kerja, ya, silakan lanjutin zikir pagi petangnya. Selesai, layani suami, siapkan kebutuhannya buat dia berangkat kerja. Selesai, suami berangkat, anak berangkat, ambil wudhu, sholat duha. Langsung apa? Ustadz, apakah harus sebanyak itu? Mintanya banyak, dikasih amalannya pengennya sedikit. Coba cik saha eta. Kita manusia, Bunda. Benar kan? Nah, ada sebuah kisah, Bunda. Seorang Arab Badui. Ini boleh jadi pelajaran. Seorang Arab Badui ini datang ke Rasulullah SAW, bilang sama Rasulullah begini, ya Rasulullah, ajarin saya satu amalan
yang kalau saya kerjain seumur hidup saya akan berusaha untuk tidak melepaskannya, tapi dengan amalan itu saya bisa masuk surga. Nggak apa-apa deh walaupun surganya paling bawah, kata Arab Badui. Jadi bukan minta surga Firdaus, surganya nggak apa-apa yang paling bawah. Apa jawab Nabi SAW? Kerjakan sholat 5 waktu, jangan pernah putus, jaga waktunya, maka nanti Allah akan karuniakan kepada engkau surga. Kenapa Arab Badui mintanya begitu bunda? Amalan yang paling ringan, paling gampang, tapi siap dengan konsekuensi bakal dapat surga yang paling rendah. Itu namanya tahu diri. Ayo kita pengen surganya Firdaus, suaminya pengen soleh, anaknya pengen soleh dan soleha, hidup berkecukupan, ayo ibadah, males. Betul apa benar? Iya. Berarti kan pondasinya masih belum kuat. Makanya akhirnya tiang-tiangnya goyang, reot bunda. Bahkan akhirnya apa? Banyak yang tiangnya jadi keropos. Pondasi itu penting bunda. Sama bunda. Apa yang harus dijaga sama kita dari tubuh kita? Yang paling utama. Kaki. Kenapa kaki? Betis manusia itu ada istilahnya jantung keduanya manusia. Bunda, saya mau tanya, pernah ngelihat sepuh-sepuh kita yang tinggal di kampung di desa? Kenapa usianya 70 tahun, 80 tahun, gigi masih utuh, masih jag-jag, sehat waringkas ya? Kenapa? Karena seneng jalan. Dan sekarang mah lapar goput, gogoleran gitunya. Gitu. Begitu bangun dari duduk itu kan langsung aduh gitunya. Bener kan? Kaki harus dilatih. Kalau misalkan nggak mau lari pagi, jalan pagi setengah jam aja. Jalan pagi bunda. Dah Ustadz saya mah jalan di dalam rumah, ngeles. Keluar. Ada yang punya treadmill di rumah? Ada? Taruh dipakainya. Palingnya seminggu sekali gitu kalau ingat gitu kan. Padahal di atas treadmillnya bisa jadi disimpan sepatu gitu kan. Dulu pas beli unboxing dipoto gitu kan. Bismillah gitu kan. Resolusi 2025 pret. Pengen sehat gitu kan. Ay giliran udah ada barangnya, apa kerjaannya? Gogoleran. Dah Ustadz udah capek sama urusan rumah. Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh ngerjain? Siapa yang nyuruh ngerjain? Gak ada kan? Sok. Apa kata Allah dan Sayyidina Umar bin Khattab? Bunda, tugas istri kan fasolihatu, jadi solihah berarti taat kepada Allah, tirakat, ya ngaos kayak begini, nutup aurat, ibadah, itu yang pertama. Setelah fasolihatu, yang kedua qanitatu, taat kepada suami tanpa tapi, udah selesai, ngelayani suami di rumah, ya, kemudian menawarkan diri ketika suami di rumah, ya, makanya kenapa kalimatnya menawarkan diri, bunda, punten, istri puasa sunnah, suami lagi di rumah wajib ngebatalin. Kenapa? Jangan sampai ngerjain yang sunnah, ninggalin yang wajib. Saya punya cerita lucu. Ada kakak saya, saya lucu diceritain sama si AA-nya. Ustadz, sebetulnya suami istri itu kalau sentuhan batal nggak sih? Tergantung, kata saya itu kan. Tergantung gimana? Kalau sentuhannya nyetrum, itu batal. Tapi kalau nggak nyetrum, itu dibolehin. Nah gitu kan. Nah iya gitu kan. Istrinya tiap mau berangkat kemana-mana, nggak mau salaman sama suaminya. Kenapa? Maaf ya ayah, ibu punya wudhu gitu. Padahal salaman itu sifatnya wajib karena bentuk penghormatan dari seorang istri kepada suami gitu kan. Jangan sampai ngerjain yang sunnah sampai ninggalin yang wajib. Terus saya tanya, udah beberapa bulan, sekarang masih gitu nggak? Hese Ustadz, masih kene-kene gitu. Cuman memang bertahap. Jadi lucu ketika mau disamper sama suaminya, mau dipeluk gitu kan, nggak usah, ibu punya wudhu gitu.
Padahal wudhu tinggal wudhu Bunda. Itu buat saya salah satu cerita lucu ketika saya ngobrol sama kakak-kakak saya gitu kan. Artinya gini Bunda, kalau imannya kuat, ya imannya kuat. Kalau imannya kuat, berarti dia akan memilih mana yang wajib, mana yang sunnah. Contoh, kan sekarang kalimat sunnah itu dipermainkan sama orang-orang lain. Kan lagi viral sekarang tentang istri sah yang tersakiti, tapi istri siri yang menuntut untuk diterima. Shh. Benar kan? Salah nggak saya ngomong? Saya nggak nyebut siapa-siapa ya. Udah, cukup. Aneh kan? Coba. Istri sah yang tersakiti, istri siri menuntut untuk diterima. Pertanyaannya sederhana. Ininya dipakai tehnya gitu ya. Makanya sedih Bunda. Hati-hati ya. Hati-hati. Teteh yang masih sendiri dan atau qadarullah sekarang sedang sendiri, entah karena pisah atau suami sudah nggak ada, ya. Salah satu tugas wanita itu yang ketiga, hafizatul lil ghaib. Apa? Menjaga Allah, menjaga kesucian diri. Ya. Jangan sampai, ya kan, suami sudah nggak ada, entah itu meninggal ataupun cerai, akhirnya apa? Dulu media sosialnya yang digembok, sekarang dibuka. Lagi nyetir mobil, nyimpen kamera di sini, di samping, di videoin, ya kan? Seolah-olah hashtagnya wanita mandiri. Ada tulisannya, terima kasih mantan. Aduh, saya teh suka capek kalau bukan ngelihat, tiba-tiba muncul di explore, ya, tiba-tiba muncul. Jadi rata-rata begitu, videonya kalau nggak dari samping, dari belakang. Nah kalau dari belakang itu biar bukan objeknya orang. Kalau dari belakang Bunda, dari sisi psikologinya apa? Memperlihatkan kokpit dari mobil secara nggak langsung, berarti pamer mobil. Simpelnya gitu. Karena itu dilakuinnya sama siapa? Para reviewer mobil. Reviewer mobil kan dari belakang ngesutnya juga. Kenapa? Biar kelihatan dashboard bagian depannya. Di setirnya juga ada logo mobilnya. Itu karena tugasnya dia buat nge-review mobil. Makanya kadang Bunda, banyak orang yang gak sadar kalau dia itu sakit tapi ngerasanya sehat. Jangan-jangan itu diri kita. Mau bukti? Kan ngawas kemana-mana, sholat 5 waktu nggak ketinggalan, nutup aurat juga udah, puasa Ramadan juga sebentar lagi. Coba ngomongin orang masih jalan kan? Betul kan? Nggak usah jauh-jauh. Nah tadi Ustadz ngomongin orang, saya nggak sebut nama. Kalau Bunda kalau lagi ngomongin orang kan, apal tuh, saha si eta, geningan kunaon gitu, disebut sama kita namanya. Pertanyaan saya, dosa tuh? Dosa Bunda. Itu kenapa pondasi iman itu penting. Kenapa? Karena kita hamba. Yang namanya hamba selamanya juga hamba. Ada cerita nggak namanya pembantu berubah jadi majikan? Ada. Kalau jadi pelakor. Bisa nikah sama majikannya, ya kan? Istri sahnya ditendang dari luar dari rumah. Itu bisa. Ada yang begitu? Ada. Judulnya apa? Selingkuhanku adalah mantan pembantuku. Kalau dibegituin Bunda, ada video ya, terus pakai judul kayak begitu, itu viral itu, FYP itu. Kenapa? Orang jadi pengen kepo ngelihat gitu. Nah, iman itu sepenting itu Bunda. Karena apa? Pondasi. Kayak bangunan ini. Ini kan bangunan yang desainnya kalau nggak salah RK ya. Ya, nah ini pasti punya pondasi yang kuat Bunda. Cuman kelihatannya aja kayaknya besi-besi gitu kan. Tapi minimalnya sekian meter pondasinya. Kenapa? Karena menopang bangunan ini yang besar. Apalagi di tengahnya nggak ada tiang. Di tengahnya nggak ada tiang. Maka titik tumpu dari beban itu semuanya ada di tiang-tiang yang di pinggir. Kalau enggak, kebayang Bunda atapnya ambruk.
Makanya karena tanpa tiang dikasih kubah nggak? Enggak, karena kalau dikasih kubah bebannya jadi pindah ke tengah gitu. Nah, apa pelajarannya? Kalau iman kita kuat, kesadaran kita bahwa Allah itu harus disembah sama kita, dan setiap hal yang kita lakukan dan kita kerjakan harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hidupnya benar, Bunda. Bukan hanya terlihat baik. Ini bulan apa? Rajab. Apa hikmah dari bulan Rajab? Persisnya sama tema hari ini, mempersiapkan. Karena yang namanya Rajab itu salah satunya amalannya memang sholat. Ada proses Isra Mi'raj besok ya. Salah satunya Pak, Rajab itu sama seperti menanam benih. Sya'ban benihnya mulai tumbuh ya, bermekaran. Ramadan itu panennya. Jadi Bunda, kalau di bulan Rajab kita masih bermaksiat, maka nanti Sya'ban dan Ramadan akan tetap terbiasa bermaksiat. Tapi kalau di bulan Rajab ini kita mempersiapkan resolusi untuk 1 tahun ke depan di bulan Rajab tahun depan dengan apa? Ya Allah, saya pengen istiqomah. Istiqomah ngaos, ya kan? Istiqomah duduk di majelis ilmu, istiqomah silaturahmi dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau udah punya azam dan cita-cita begitu diuji nggak? Pasti diuji. Pasti diuji. Salah satu ujiannya apa? Rasa malas untuk kita beribadah. Nah itu kalau pondasinya nggak kuat, pasti akan rusak tiang-tiangnya Bunda. Kita nggak punya kesadaran bahwa saya diciptakan sama Allah cuman buat ibadah, nggak ada yang lain. Ada nggak tugas kita yang lain kecuali ibadah? Nggak ada. Menjadi wakil Allah di bumi, menjadi khalifatul fil ard, itu pun bentuk ibadah kita kepada Allah. Cuman bedanya bukan hablum minallah, tapi hablum minannas. Apa pelajarannya? Hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita akan baik kalau hubungan kita sama Allah pun baik. Kebayang kan? Jadi kalau kita masih suka ngomongin orang, berarti hubungan kita sama Allah juga kurang baik. Kalau kita masih suka ngejelek-jelekin orang, berarti hubungan kita sama Allah juga kurang baik. Ibadahnya gimana Ustadz? Cuman melepas kewajiban. Pertanyaan saya, apakah orang yang sholat ada jaminan bahwa dia terbebas dari kemaksiatan? Iya, kalau sholatnya khusyuk. Kan janji Allah. Pertanyaan, lihat, apakah orang yang sholat ada jaminan dia terjaga dari kemaksiatan? Jawabannya iya. Kalau sholatnya khusyuk. Kan Allah yang mengatakan, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah kita dari berbuat kemaksiatan, berbuat yang salah. Nah sekarang, amal soleh apa amal saleh yang banyak kita kerjakan? Amal soleh apa amal saleh yang banyak kita kerjain? Belang bentong ya. Kadang kalau lagi ingat jadi amal soleh, ya kan? Kalau lagi banyak keplesetnya jadi amal salah, ya kan? Nah, Bunda, baiknya Allah apa? Dosa hanya dicatat 1, sedangkan amal soleh dicatatnya 10. Pertanyaannya gini, terus gimana Ustadz cara kita memperbaiki keimanan kita? Gimana caranya? Satu kata, muhasabah. Satu kalimat, muhasabah diri. So, sering apa jarang muhasabah diri? Jarang. Jarang Bunda. Apa dampak dari jarangnya kita muhasabah diri? Keras hati, merasa benar, ya? Apa yang kita lakukan merasa benar. Ketika disalahin orang nggak terima. Ketika dizolimin orang pengennya ngebales. Itu ciri orang yang jarang muhasabah diri, jarang introspeksi diri. Jadi Bunda, sebelum kita menyusun strategi untuk tahun-tahun ke depan, evaluasi dulu 1 tahun dan tahun-tahun ke belakang. Bagaimana ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bukan hanya jumlah tapi kualitasnya juga. Kira-kira amalan yang sudah kita lakukan selama ini diterima sama Allah kah, atau masih menggantung, atau jangan-jangan nggak tercatat sama sekali? Itu kita yang tahu Bunda. Kenapa? Karena kan kita yang melakukannya
melakukannya dengan dengan iman atau tidak, melakukannya dengan ilmu atau tidak, atau hanya sebatas melepas kewajiban. Nggak usah jauh-jauh. Pertanyaan saya, ketaatan bunda selama ini sebagai seorang istri kepada suami diterima nggak sama Allah? Belum tentu. Belum tentu. Dari mana bisa taunya seorang istri itu diterima sama Allah amal solehnya selama ini? Ketika bunda wafat lebih dulu dan suami mengatakan, ya Allah, saya ikhlas istri saya meninggal lebih dulu. Apa janji dari Nabi SAW? Terbebas istrinya dari siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya. Nah pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa tahu bahwa suami itu sudah ridho sama kita dan ikhlas sama kita atau belum? Tanya. Itu maksudnya. Itu dialog saya sama Teteh, Bunda. Dan itu beberapa kali kami sampaikan. Saya tanya, Ayang bahagia nggak sama ayah? Berkaca-kaca matanya. Ayah udah ngerasa cukup nggak sama bunda? Saya jawab, ya kan? Artinya apa? Teteh sudah ridho dengan saya sudah ridho dengan Teteh. Akhirnya apa? Fokusnya pada tugas masing-masing. Karena apa? Yang saya lakukan selama ini ada yang dikoreksi, saya perbaiki, ya kan? Kemudian ketaatan Teteh selama ini saya koreksi, kemudian diperbaiki. Fokus pada kebaikan dan amal soleh. Selesai. Nah kalau sekarang kan kita masih tanda tanya. Iya kan? Bunda, susah nggak sih buat nanya sama suami? Bukan susah, males. Susah. Harusnya jawabnya enggak, itu yang saya harapin. Enggak Ustadz, ya sok atuh mulai memberanikan diri untuk ngobrol sama suami. Karena saya tahu apa yang membuat bunda malas, kan tadi udah saya jawab. Karena takut dengan jawaban dari suami. Bunda, saya dikoreksi sama Teteh, ya. Yang ngingetin saya salah satunya selain guru-guru saya, selain orang tua saya, selain sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, yang terdekat adalah Teteh, istri saya. Dan putri kami. Kalau lagi diingatkan, ya, walaupun badan kerasa berat untuk ngelakuinnya, tapi di kepala saya mikirnya apa? Yang nasehatin saya bukan istri saya, tapi Allah lagi pengen memperbaiki saya. Cuman nasehatnya nggak mungkin Allah langsung ngomong sama saya. Dan saya bukan Nabi Musa. Makanya lewat wasilahnya orang terdekat siapa? Pasangannya kita. Bisa suami, bisa istri. Apa dampak dari ketika kita senang mengevaluasi diri? Salah satu bentuk evaluasi diri itu apa? Minta koreksian dari pasangan. Lihat. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Punya kepekaan sosial. Tahu punya kepekaan sosial artinya bunda? Bukan hanya senang berbagi kayak kenceleng nih lewat nih ya. Bukan. Bukan hanya sekedar berbagi memasukkan uang. Hikmah lebih luasnya, kepekaan sosial itu apa? Jadi istri yang peka sama suami. Jadi suami yang peka sama istri. Bukan jadi kanebo kering. Tahu kanebo kering? Kaku. Istri datang ke suami. Ngapain? Ngasih tagihan. Iya kan? Tagihan ini, itu, dan lain sebagainya. Iya kan? Suami ngedatangin istri pas kapan? Lagi pengen. Habis itu jarang ngobrol. Pertanyaan saya, sehat rumah tangga begitu? Enggak. Kan rumah tangga yang begitu yang kita pengen. Betul kan? Bukan kayak drama Korea atau drama Cina ya. Gitu. Ustadz, saya mah sabar. Ya alhamdulillah sabar. Kenapa bun? Sabar menunggu, siapa tahu suami saya ngaku kalau dia adalah seorang CEO. Dracin kan begitu kan gayanya kan, drama Cina gitu. Bukan. Kenapa saya fokus pada dunia keluarga bunda? Kalau keluarga itu diperbaiki kualitasnya, maka anak cucu keturunannya akan semakin lebih baik. Pertanyaan saya, anak-anak kita yakin? Yarhamukumullah. Anak-anak kita yakin mereka sudah soleh dan solehah? Jawabannya yakin atau enggak? Kebanyakan bunda, kalau mau jujur, belum.
Kalau masih punya anak-anak yang kecil, masih sekolah, masih remaja, ya, masih dalam naungan kita, masih remaja, itu belum kelihatan. Nanti ketika usianya sudah lepas dari 18 tahun, kemudian lepas kesendiriannya, sudah punya keluarga, di situ kelihatan hasil pendidikan kita. Sering nanya kabar nggak sama kita sebagai orang tuanya, sering nyenengin nggak, atau jangan-jangan anak kita sudah keluar, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang sudah rumah tangga, tapi di rumah masih sering ngerasa kesepian, berarti gagal. Ada yang salah berarti kan, ngejalanin kehidupan rumah tangganya. Saya pernah kan cerita di sini, ada seorang ibu yang minta waktu untuk diskusi sama saya agar saya bisa menasehati anaknya. Kenapa? Karena anaknya 4 tahun pacaran tapi nggak pernah mengenalkan calon suaminya kepada keluarganya. 4 tahun pacaran dan nggak pernah dikenalin, Bunda. Itu ada 2. 4 tahun pacaran, berarti anak perempuan ini nggak dekat sama bapaknya. Kenapa? Karena dia mencari perhatian di luar rumah. Sederhana kan? Yang kedua, nggak dikenalin sama orang tuanya padahal udah dekat 4 tahun. Kenapa? Bisa jadi orang tuanya terlalu punya ekspektasi dan standar yang tinggi. Yang kedua, anak perempuannya ini apa? Lebih memilih tinggal di apartemen, ngurusin kucing daripada ngurusin orang tua. Berarti orang tuanya tidak lebih berharga daripada kucing. Kenapa? Karena nggak deket. Bisa jadi isinya hanya tuntutan. Bunda kalau punya ujian, nauzubillah min dzalik ya, dari anak, saya akan punya satu aturan. Apa? Saya nggak akan mau ketemu anaknya dulu, tapi saya ketemu suami istrinya dulu, orang tuanya. Kenapa? Anak bermasalah itu karena orang tuanya bermasalah. Dan saya cerita, siapa beliau? Orang dengan tingkat pendidikan yang mentok, Bunda. Profesor. Pinter apa bodoh? Pinter. Berarti orang pinter tidak semuanya bisa mendidik anak dengan cara yang benar. Kenapa? Karena ilmu dunia yang dia kejar, kedudukan dunia yang dia cari. Nah, Bunda punya suami, ya, tiap tahun gaji suami naik. Setiap 2-5 tahun kedudukan pangkat suami naik misalkan. Jangan bangga. Kalau ternyata suami lebih banyak waktunya di luar rumah daripada di dalam rumah. Kesepian kan? Nah, anak perempuan nggak dekat sama bapaknya, nanti dia akan keluar rumah, cari perhatian di luar rumah, punya pacar, dosa. Dosa. Kan kemarin lagi viral tuh. Ada seorang artis yang bikin buku, ya kan? Ternyata nikah di usia yang masih cenderung muda, ya kan? Bahkan di usia 15 tahun itu sudah menjadi korban pelecehan seksual. Ternyata ada dialog yang ini akhirnya kalau dibaca sama anak-anak muda menganggap bahwa berarti ini boleh. Apa katanya dialognya? Aku nggak mau lebih dari sekedar ciuman. Kan bahaya, Bun. Kalau dibaca sama anak kita, aku nggak mau kalau lebih dari sekedar ciuman. Kata si perempuan ini ngomong sama laki-lakinya. Itu kan terlalu vulgar. Buat kita yang muslim, risih kan? Nah, pertanyaannya, risih juga nggak kalau anak kita pacaran? Jarang. Yang ngedengar kayak begitu ngerasa risih, tapi anak kita diantep, dipegang sama orang lain, dipeluk-peluk sama orang lain gitu. Berarti kan ada yang salah dengan pengasuhan dan pendidikan keluarga kita. Anak laki-laki nggak dekat sama suami kita, nggak dekat sama bapaknya. Apa yang terjadi? 1, ada kemungkinan nanti mengalami disorientasi seksual, bahaya. Ya. Atau jadi BPJS. Apa BPJS? Badan Perkasa Jiwa Sekong. Tahu Sekong? Iya kan? BPJS, badan perkasa, gede, tinggi gitu kan. Tapi mama gitu. Itu BPJS itu. Kenapa? Karena nggak ditanamkan nilai-nilai kelaki-lakian sama bapaknya. Yang bahaya, anak laki-laki dan perempuan nggak deket sama orang tuanya. Zaman sekarang kalau nggak ngehamilin, dihamilin. Sok. Di kampung-kampung kita, ya. Atau mungkin melihat berita gitu kan, ada kan yang terjadi yang begitu? Pertanyaan saya, siapa yang hancur? Orang tuanya. Siapa yang rusak? Masa depan anaknya. Yang hancur orang tuanya, yang rusak masa depan anaknya. Pertanyaan saya, salah anaknya? Salah pergaulan anaknya?
Bukan, salah orang tuanya yang tidak menghadirkan rumah yang nyaman buat anak-anak kembali dan pulang ke rumah. Kenapa orang tuanya bermasalah? Karena imannya juga bermasalah. Kan kebanyakan dari kita cuma jadi pabrik yang menghasilkan. Pabrik ngurusin ketika rusak nggak? Enggak. Salah mindset kita, Bunda. Kita itu bukan pabrik. Ya, bukan pabrik. Kita adalah orang tua yang pernah meminta kepada Allah pengen punya anak, pengen punya pasangan, ya. Pertanyaan saya, amanah? Belum tentu. Makanya tiangnya goyang. Kenapa? Pondasinya rusak. Atapnya bocor pasti. Akhirnya apa? Atap itu berkaitan dengan ujian. Kan orang ngelihat gini, di rumah nih KBP, ya. Rumah-rumah baru belakang. Pertanyaan saya, hujan gede, yakin nggak bocor? Pasti ada yang bocor. Minimal rembesan air. Mau sebagus apapun developer, ya, nggak akan bisa mengalahkan alam. Makanya akhirnya ada ikhtiar maksimal yang dilakukan sama kontraktornya. Apa? Sudut kemiringannya, ya, bentuk dari atapnya dan lain sebagainya. Untuk apa? Meminimalisir kebocoran. Berarti apa? Mempersiapkan dengan ilmu menghadapi ujian yang sesungguhnya dari setiap hasil karya yang dibuat sama mereka. Pertanyaan saya, kita pernah mempersiapkan diri nggak ketika diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak. Begitu diuji, ruas kan, astagfirullahaladzim ya Allah, gitu kan? Kenapa? Karena amalan yang kita kerjakan selama ini berupa tiang-tiangnya hanya sebatas hiasan. Kenapa jadi hiasan? Karena pondasinya nggak kuat. Oyak, jadi apa oyak ya? Aduh, goyang. Saya suka refleks bahasa Sunda itu. Takutnya salah, Bunda, karena saya ingat kata oyak itu ketika masih tinggal di Serang, Banten. Takutnya beda. Goyang bangunannya. Tinggal nunggu rubuh kan kalau udah goyang kan? Ketika ditiup sama angin yang besar. Apa? Ujian yang besar, takutnya kita nggak siap, akhirnya ambruk, rusak mentalnya, hilang ibadahnya. Nih, mau bukti? Buka Quran surat 19 nih Bunda. Ayatnya 58. Tentang apa? Ayat 58. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan keturunan Adam alaihissalam dan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bapak dari manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Lihat Bunda, setelahnya. Dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Jadi nikmat dari Allah itu adalah pilihan dan juga petunjuk. Apa maksudnya? Pilihan. Kalau kita sekarang dimudahkan beramal soleh, berarti Allah memilih kita untuk jadi hamba yang dicintai sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diberikan petunjuk hidupnya. Hidupnya benar. Keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi nabi dan rasul, ya, sampai Nabi Muhammad SAW, ada yang melenceng nggak hidupnya? Nggak ada. Hanya dalam kisahnya hanya beberapa saja, itu pun keturunannya, bukan beliau-beliaunya langsung. Contohnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang diuji dengan bapaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, bapaknya pembuat berhala, syirik, musyrik, tapi anaknya kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum cukup soleh dan soleha, ngaji, ibadah sungguh-sungguh, dipilih sama Allah untuk beramal soleh, dibimbing sama Allah dengan ilmu, karena kita duduk di majelis ilmu, kita masih punya peluang. Apa? Anak-anak keturunan kita jauh lebih soleh dan soleha daripada kita. Maka kesimpulannya gini Bunda, harap bersabar ya, itu ujian. Gak apa-apa, kan gak setiap hari Bunda ya. Nah, kalau kita salah, diingetin sama anak, jangan ngeles. Iya dan mama juga tahu gitu.
Ma, punten ya, teteh mau ngasih tahu. Kalau bisa, mama pakai jilbab teh pakai ciput biar rambutnya nggak keluar-keluar. Iya, dan mama juga tahu, tapi mama teh sok males. Gitu ya? Oke. Harusnya bersyukur. Kenapa? Anak ibu semuanya jauh lebih soleha, lebih ngerti daripada kita. Saya cerita nih. Kemarin saya sempat safar ke hampir seminggu, Solo, Tawangmangu, sama ke Jogja. Saya bela-belain putri saya bolos sekolah untuk bayar liburan sekolah. Walaupun saya masih salah. Saya salah, Bunda. Saya akuin. Dari mana saya salah? Saya dikoreksi sama anak saya. Mau pulang, habis makan sarapan ya, di salah satu restoran punya sahabat kami, ya. Putri saya bilang gini, ayah kakak mau ngomong sesuatu. Terus kata saya, boleh sayang, kenapa? Ayah dengerin. Ayah, nanti kalau liburan, ayah tuh nggak usah update WA status atau Instagram story. Nggak usah bilang-bilang ke siapa-siapa ya, please gitu kan. Saya tahu, ngerti. Kenapa? Punten Bunda, saya kadang, ini salah saya. Saya sebetulnya cuma pengen nyambung silaturahmi, tapi akhirnya mengorbankan waktu liburan sama keluarga. Akhirnya saya bilang apa? Oke nak, siap, maafin ayah ya, ayah salah. Enggak kok, kakak nggak nyalahin ayah, tapi kan memang ayah salah. Karena ayah salah, ayah punya kewajiban minta maaf, maafin ayah ya sayang ya. Oke, kata dia gitu, selesai. Pertanyaan saya, baper saya? Enggak. Saya ngomong apa sama putri saya misalkan, ya kan namanya juga kita liburan, boleh dong silaturahmi, kita kan dapat villanya juga gratis, itu dari teman ayah, kita dapat makan, sarapan juga, silaturahmi sama teman-teman ayah, patah dia dan gak akan ngomong lagi sama saya. Tapi karena memang saya salah, kenapa? Itu aturan waktunya untuk liburan. Tapi saya silaturahmi, itu salahnya saya. Makanya dia komplain. Saya terima, iya berarti dia sebagai seorang anak sudah ngerti tentang manajemen waktu. Manajemen waktu. Bersyukur nggak saya? Bersyukur Bunda, Allah ngingetin saya. Jangan sampai nanti kalau saya wafat dalam kondisi penyesalan. Kenapa? Karena saya belum sempat membahagiakan putri dan istri saya dengan sepenuh hati. Saya bersyukur. Kan itu harusnya disyukuri Bunda. Bunda punya anak laki-laki gitu kan. Terus ngingetin Bunda atau bapak-bapak ya, anak dari pesantren pulang, sholatnya ke masjid, ngajak bapaknya, Pak ke masjid yuk, sok aaweh lah, ayo ke masjid. Pulang ke rumah gitu, mah, tadi bapak ke masjid, enggak, tidur lagi. Astagfirullah. Kan seneng aturan gitu. Berarti kita sukses mendidik anak di tempat yang memang penuh dengan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bunda, kalau pondasinya kuat, tihangnya bukan cuma hiasan, tapi menjadi syariat yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kesadaran bahwa saya hamba Allah dan Allah syariatkan saya untuk melakukan ini semuanya, sehingga apa? Nanti atapnya bukan hanya menjadi hiasan, tapi menjadi naungan ketika Allah kasih ujian dalam kehidupan kita. Contoh, ini paling konkretnya begini. Pondasi, tihang, atap. Pondasinya, buka Quran surat ke 42. Ini saya izin ngegambarin. Ini pondasi, ini tiang, ini atap. Ya, kurang lebih begini. Ini saya kasih contoh ilustrasi dari apa yang saya bahas. Ini pondasinya, Quran surat 42 ayatnya 30 dan Quran surat ke 12 ayatnya 44. Yang ini kaitannya ada di Quran surat ke 57 ayat 22 sampai 23. Tadi yang tentang surat Maryam ayat ke-58 belum selesai. Nanti saya jelasin lagi. Ini tihangnya ya. Dan ini atapnya. Atapnya itu berkaitan, saya ambil atap dulu. Quran surat ke-47 ayatnya ke-7. Nah, tiang-tiang ini Bunda, itu bukan hanya sekedar tihang. Ya kan? Salah satunya Quran surat ke-16
67 ayat ke 2 sampai 3. Jadi bukan cuma tiang, tapi bentuk konkret apa yang harus kita lakukan. Nih, pondasinya apa maksudnya? Kalau sudah kuat, dia akan sadar. Satu, Quran surat Asy-Syura ayat 30 tentang apa? Segala musibah, masalah, sakit hati, kecewanya kita karena ulah tangan sendiri. Ini pertama. Oke? Harus disadari dulu bahwa kita terlibat, pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi bukan semata-mata orang yang salah sepenuhnya, bukan. Tapi kita pernah juga melakukan hal yang sama. Yang kedua, keyakinan kita. Kan pondasi ini iman, betul ya? Kalau tiangnya adalah syariat, ya. Atapnya itu hakikat, bahasa sederhananya. Apa maksudnya? Keyakinan. Nah, iman itu kesadaran, artinya sadar. Apa maksudnya gini? Kata sadar kaitannya dengan ayat ini. Saya sadar, saya terluka, jangan-jangan saya pernah melukai orang, membuat orang kecewa, ya. Saya sadar bahwa Allah tidak akan pernah menzolimi saya, tapi justru saya sendiri yang menzolimi diri saya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya dia punya kesadaran yang utuh dan sempurna bahwa Allah sudah menetapkan semua takdir-takdir dalam hidup saya adalah takdir terbaik untuk saya dari Allah. Walaupun itu yang datang kadang takdir baik, kadang takdir buruk. Kalau sudah punya pemahaman begitu berarti pondasinya kuat. Kalau sudah kuat, maka fokus dia mendirikan tiang. Apa maksudnya? Menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa berarti hidupnya bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena dicintai oleh Allah. Dia bahagia dan dia selalu ditemani sama Allah. Kenapa? Karena dia sadar apapun masalah yang datang, kelapangankah atau kesempitan, Allah pasti akan selalu menolong diri dia. Kira-kira kalau udah punya keyakinan begitu, kesadaran begitu, tiangnya goyang apa kokoh? Kokoh. Akhirnya apa? Ketika ujian dan masalahnya datang, dia yakin Allah akan selalu menolong saya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah wa yunsurkum wa yusabbit aqdamakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, dari mana tiga hal ini bisa menjadi bagian dari kehidupan diri kita? Salah satunya Quran surat ketiga ayat 133 134. Dikuatkan dengan Quran surat ke Az-Zumar 39 ayat 53. Ayat 53. Iya, ayat 53. Tentang apa? Muhasabah diri. Muhasabah diri. Kenapa harus senang muhasabah diri, Bunda? Evaluasi itu setahun ke belakang. Banyaknya kebaikan atau amal soleh. Kalau banyak kebaikan, jaga konsistensinya. Tapi kalau banyak keburukan, segera taubatan nasuha sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mengembalikan ke setelan pabrik. Mengembalikan tujuan dan arah kehidupan kita, imannya diperbaiki. Kalau ibu-ibu kita, ya kalau disakitin sama orang masih gampang marah, gampang kecewa, gampang sakit hati, cek kondisi imannya. Pasti sedang sakit. Pasti sedang sakit. Nah, muhasabah itu artinya memasukkan hati kita ke dalam ICU untuk diperbaiki karena ada yang sakit. Dengan cara apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana? Ya Allah, saya hambamu sedang terluka, sedang kecewa. Saya dikecewakan suami saya terluka karena orang tua saya juga tersakiti karena anak-anak saya. Tapi saya sadar ya Allah, orang tua saya menyakiti saya karena bisa jadi saya terlalu berekspektasi kepada mereka atau saya pun dahulu pernah menyakiti mereka. Sehingga ini menjadi balasan darimu untukku. Saya dizolimi sama anak-anak. Ya, hancur kepercayaan saya. Jangan-jangan karena saya juga dulu ketika mereka sedang kecil-kecil dan lucu-lucunya, saya sering melukai dan menyakiti hati mereka dengan intonasi bicara saya yang kadang lupa dikontrol.
suami saya menyakiti dan mengkhianati saya, jangan-jangan saya terlalu tenang, terlalu nyaman, seolah-olah sudah bisa menjadi istri yang solihah tanpa saya verifikasi langsung kepada suami, apakah suami saya merasa cukup dengan diri saya. Hari ini saya datang dengan luka saya, ya Allah, tolong sembuhkan luka saya dan jadikan saya menjadi orang yang jauh lebih solihah dari sebelumnya, agar saya bisa punya kesabaran menghadapi ujian dari anak, dari suami, atau bahkan dari orang tua saya atau dari orang-orang sekitar saya. Itu namanya muhasabah. Karena sadar bahwa kita adalah seorang hamba. Kan ini yang pernah saya bahas dulu tentang hamba. Lepasin pakaian kita sebagai istri, pakaian kita sebagai suami, sebagai ibu, sebagai ayah, lepasin dulu. Sebagai anak, lepasin dulu. Kenapa? Karena kita masih pakai pakaian yang paling hangat selama ini, yaitu pakaian kebesaran yang namanya hamba Allah. Kalau imannya sudah benar, Bunda, nanti tiangnya itu akan kokoh. Akhirnya apa? Ketika tiangnya kokoh, atapnya akan indah, bukan cuma sekadar hiasan, tapi keyakinan dengan penuh kesadaran bahwa hidup saya milik Allah. Bahasa kerennya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, hidup saya milik Engkau. Maka segala masalah yang ada dalam hidupku, Engkau yang akan menyelesaikan nanti semuanya. Itu Bunda pelajarannya. Nah, cuman faktanya apa yang terjadi? Di Quran surat Maryam ayat 58 tadi, kan saya sampaikan, nikmat dari Allah itu ketika Allah pilih kita untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, dan juga hidup dalam petunjuk-petunjuk Allah. Artinya, kalaupun dia kepleset, salah, balik deui. Ya, dia apa? Balik lagi, dia sadar diri, dia muhasabah diri bahwa saya salah, Allah nggak suka, dan saya harus memperbaiki diri saya. Lihat penutup ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka, mereka tunduk sujud dan menangis kepada Allah. Spesial ya Bun? Kenapa? Karena sadar diri mereka-mereka, orang-orang yang diberikan nikmat itu, maksud nikmat di sini berarti nikmat iman. Jadi nggak bisa dirasain pakai mata, pakai telinga, nggak bisa kecuali pakai hati, Bun. Bisa sholat tahajud itu nikmat nggak sih? Tah eta maksudnya. Bunda bisa berbagi sedekah bukan tentang banyak, besar kecilnya bukan. Nikmat nggak sih? Nikmat. Bunda konsisten istiqomah duduk di majelis ilmu, nikmat nggak sih? Nikmat itu maksudnya. Sok, pernah ngelihat nggak orang punya rumah, ya? Rumahnya gede, tingkat, tapi pagarnya setinggi atap. Pernah? Banyak. Pertanyaan saya, kenapa rumah sudah bagus, mewah, tapi ditutup pakai tiang yang tembok setinggi atap? Dia hidupnya nggak tenang. Sok, nggak tenang. Kenapa? Takut ada maling. Ikhtiar, betul, itu ikhtiar, Bunda. Itu ikhtiar. Tapi nggak sampai menutup sampai ke atas atap. Itu kan gambaran gelisah dan ketidaktenangan dia. Contoh, ada orang punya mobil bagus, diapain? Asuransi, padahal jelas itu haram. Kenapa? Dia nggak tenang, takut kalau ada apa-apa. Iya kan? Padahal apa? Ya nauzubillah min zalik. Misalkan ada kenapa-napa, ya itu kan berarti ada rezeki para karyawan-karyawan yang kerja di bengkel, betul kan? Sederhana sebetulnya. Nah itu bukan nikmat, justru itu ujian ke lapangan yang lupa dia syukuri, akhirnya takut hidupnya, nggak tenang. Tapi orang yang hidupnya tenang adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk selalu taat dan patuh kepada Allah, ya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, apa kata Allah? Mereka sujud sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bunda, pernah dengar kisah Nabi Sulaiman yang mau ngasih makan ikan di laut sampai habis semua hartanya, ternyata
belum sedikit pun ikan di laut itu merasa cukup diberikan makanan. Yang nggak bisa dipersentase sama sekali, Bunda. Tahu kan kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang bisa dikatakan tanpa batas sama sekali. Lihat, Bunda, Nabi Sulaiman alaihissalam sampai dikokohkan sama Allah bahwa Nabi Sulaiman itu bukan orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Al-Anbiya ketika diuji dengan begitu nikmat, kekayaan, ya kan, jadi raja, bahkan bawahannya bukan hanya manusia, sampai juga bangsa jin, betul? Nah, beliau alaihissalam bisa berbicara dengan hewan, ya. Apa jawaban beliau? Haza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Berarti kan apa? Sikap seseorang yang imannya benar ketika menyusun resolusi untuk kehidupan yang ke depan, maka cirinya akan muncul rendah hati. Rendah hati, nggak sombong. Sama sekali nggak sombong sama sekali. Nah, ada lagi nih yang ingin saya sampaikan. Nih Bunda, surat Al-Hajj. Surat ke-22, ayatnya 11, Bun. Ayatnya 11. Lihat. Dan di antara manusia, disebut manusia, bukan hambaku. Kalau hambaku biasanya yang beriman. Ini dibuat umum, manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepian. Ngelepasin kewajiban doang. Apa gambarannya, penjelasannya? Lihat. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa satu cobaan, dia berbalik arah dan menyalahkan Allah, malas ibadah. Apa ancaman dari Allah? Dia akan rugi di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Apa contohnya? Orang yang selalu menyalahkan Allah, kerugian di dunianya, hidupnya nggak tenang, selalu gelisah. Sok, punten. Contohnya, koruptor. Sholat tuh? Sholat. Zolim? Iya. Zolim iya. Tenang nggak hidupnya? Enggak. Lihat, duit hasil malingnya itu disimpan di rumah di dalam koper, atau dicarikan tempat yang lain, entah itu rumah sewaan, apartemen, atau apapun. Bahkan lebih bahayanya apa? Uang-uang haram itu dititipkan kepada para pelakor simpanan. Iya kan? Benar. Saya baru dapat cerita dari teteh dan putri kami. Ternyata ada ciri-ciri khusus. Ini kata netizen, bukan kata saya. Ya, kalau pakai mobil warna anu, gitu kan, jenis mobilnya yang anu, gitu kan. Saya nggak nyebut merek karena saya nggak di-endorse apapun, gitu ya. Cuman kata netizen itu akhirnya ngambil kesimpulan tentang banyaknya model mobil begini, warnanya begini, ini ani-ani, gitu kan, dan lain sebagainya. Ada, Bunda. Ya, itu valid 100% enggak, gitu. Tapi kebanyakannya begitu. Atau gini, ini contoh lain nih ya. Ketidaktenangan. Sok, para pelakor yang berjilbab itu, yang katanya pengen jadi istri kedua, tenang gak hidupnya? Gak tenang. Suaminya tenang gak hidupnya? Gak tenang. Itu baru hukuman di dunia, belum hukuman di akhirat. Jadi hukuman di dunia itu berupa ketidaktenangan, gelisah, was-was, sering overthinking, baperan. Itu hukuman di dunia. Kenapa? Karena keluar dari petunjuk Allah. Dan kita tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Resolusi hanya sekedar resolusi semata, tanpa ada solusi perbaikan di dalam diri kita dalam kehidupan ke depannya. Akhirnya pondasinya nggak kuat, tihangnya cuman hiasan, atapnya gampang rusak.
Kalau udah kayak gitu, tinggal nunggu ambruknya. Banyak orang yang akhirnya ambruk, banyak Bunda, banyak. Bahkan ada orang, ya maaf Bunda, di luaran dikasih ujian sama Allah, nggak mau lagi sholat. Kalau perempuan buka jilbab, misalkan cerai, ya kan, ngerasa bebas, akhirnya perempuannya buka jilbab. Itu sudah dibiarin sama Allah. Sudah dibiarin dalam kesesatan. Sudah dibiarin dalam kesalahan dan kemaksiatan. Sama, Bunda juga kalau lagi ada masalah, dikasih ujian, kan masih atap, ya. Kalau nggak punya keyakinan dan bukan Allah yang dicari, berarti kita berjalan di atas kesalahan dan kesesatan menjauh dari Allah. Kenapa? Karena ketika ditimpa masalah, kita membelakangi dan justru malah berbalik arah menjauh dari Allah. So, lihat diri kita. Kalau lagi ada masalah, apakah selalu curhat dan cerita sama Allah? Misalkan lagi ada masalah, tiba-tiba nggak harus sholat Bunda. Ya, memang lebih bagusnya sholat. Tapi kan kondisinya nggak selalu memungkinkan kita untuk selalu sholat. Ya, tiba-tiba dapat ujian. Lihat, apa yang keluar dari mulut kita, itu gambaran kualitas hati dan iman kita. Begitu dapat pukulan, dihantam, ujian, astagfirullah ya Allah, maaf, saya mungkin salah, mungkin ada kesalahan saya. Hati tuh nggak enak ya perih, ya sakit, tapi yang ditujunya Allah senyum tuh saat itu. Allah senyum saat itu. Kalau udah begitu, biasanya kita badannya ditahan sama Allah untuk melakukan sesuatu yang buruk. Pernah ngalamin? Jadi ketika disakitin orang, ya, badan kita memilih untuk tidak membalas, tapi hati kita tenang dan terus menyebut nama Allah. Bukan curhat sama besti, bukan. Pernah ngalamin hal kayak gitu? Itu berarti kita sedang dipilih sama Allah dan diberikan petunjuk sehingga Allah tahan fisik dan tubuh kita untuk tidak melakukan sesuatu yang Allah tidak suka. Kalau pernah ngalamin begitu, jaga konsistensinya Bunda. Jaga konsistensi. Jadi 3 yang harus kita benahi tentang resolusi ke depan dalam kehidupan kita. Pondasi berupa iman, tihang berupa syariat yang kita kerjakan selama ini, ditingkatkan kualitasnya, atapnya bukan cuma hiasan, tapi penuh keyakinan bahwa setiap ujian dan masalah itu pasti akan selalu ditolong sama Allah. Dan selama kita hidup pasti akan diberikan ujian dan masalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir. Itu Bunda, biar ada sesi tanya jawabnya agak sedikit lebih panjang. Kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kembalikan ke moderator. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.